Hari ini kita merestui berdirinya program BEC yang namanya TC. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa ini adalah TC pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka hari ini. Semoga ada TC 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di acara Sejarah dan Hikmah BEC Pare Channel. Bersama kita sudah ada Bapak ayahanda kita Mr. Kalen. Ini walaupun agak kurang sehat tapi alhamdulillah menyempatkan waktu beliau untuk sharing bersama teman-teman. Semoga nanti semuanya bisa terinspirasi. Amin. Alhamdulillah Bapak, kemarin terakhir teman-teman kita sudah membahas tentang pola belajar. Kenapa di BEC diawali tensis, kemudian inspirasi beliau dapat dari mana. Kemarin juga kita membahas tentang syaraf, nahwu dan lain sebagainya. Inspirasi beliau ternyata dari bahasa Arab teman-teman. Nah sekarang kita akan coba mengupas asal muasal TC ini ada, program TC, kemudian nanti ada CTC, siapa yang mengusulkan dan lain sebagainya. Sejarahnya nanti kita akan dengar bersama-sama. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wassalam ala rasulullah ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, banyak orang penasaran ingin tahu bagaimana timbulnya program TC. Iya benar Pak. Kok bisa menciptakan itu? Sebenarnya tidak seberapa hal yang perlu, tidak ada yang ajaib, saya pikir ini biasa saja. Cuma perbedaannya, namanya orang penasaran ingin tahu. Ya bagaimana sajalah. Hal yang perlu diketahui tentu saja ada sejarahnya. Beberapa tahun sebelumnya saya sudah berpikir bagaimana membuat program itu lebih singkat. Sesuai dengan hasil survei saya dahulu. Saya pernah melakukan survei yang keliling ke kursus-kursus Surabaya sampai Solo, Jogja. Itu saya ingin sekali menemukan program yang lebih singkat. Tiba-tiba satu saat di bulan Januari 1983. Salah satu dari murid saya yang berasal dari Pelem juga. Nah, tapi saya lupa nama desanya apa, Ngeblek begitu ya. Nah, dia mengusulkan ingin belajar setiap hari dan selalu masuk semua kelas. Dari pagi sampai sore. Dia pulang biar agak malam, tidak apa-apa. Dia ingin puas ketemu dengan saya lalu praktek. Dan saya tidak menyadari bahwa itu menguntungkan saya nanti. Tidak memahami. Kalau nggak salah Bu Endang Pak ya? Mbak Endang. Ya. Di saat itu masih muda. Muda. Nah, Mbak Endang ini mengusulkan bagaimana kalau dia bisa masuk setiap hari dan masuk semua kelas. Yang penting banyak waktu untuk conversation dengan saya. Mohon maaf, saya manusia biasa, bukan orang luar biasa dan bukan malaikat apalagi. Bukan robot juga. Bukan robot. Saya merasa khawatir sekali. Begitu akrab dengan dia, saya khawatir kalau hati saya nanti dikit banyak. Ini masalah hati ini susah. Ada feel. Ada feel begitu. Ya orangnya kan cakep juga. Aduh, kata saya gimana nih kalau tiap hari dengan saya ini. Gimana? Ya itu saya kira petunjuk ilahi, bukan betul. Mengatasi. Mungkin tadinya boleh saja peristiwa ini adalah salah satu bisikan setan, bisa juga. Akan tetapi saya mendapat hidayah dari Allah. Nah, saya berpikir alangkah baiknya kalau anak ini mencari teman.
Nah, tolong cari teman, saya bilang 10 orang paling tidak. Nanti kumpulkan temannya sekitar tanggal 25 Januari 1983. Tolong temannya ke sini jam 8. Jam 8. Kumpul di sini, nanti kita bicarakan tentang program ini. Saya melihat jumlahnya bagaimana dan bagaimana program ini kita jalankan. Maka pada waktu itu dia tidak panjang pikir, dia tidak membantah, lalu segera mencari teman. Hal itu kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu saya minta dia cari teman. Alhamdulillah tanggal 25 Januari 1983 dia dapat mengumpulkan orang 15. Wah, padahal syaratnya hanya 10 Pak ya? 10 saja saya minta, tapi dapat 15. Tapi begitu dia serahkan catatan itu, lengkap dengan alamatnya, nama, alamat, dan nama sekolahnya. Dan itu saya minta supaya orang-orang yang tidak sekolah lagi. Oh ya. Tapi ex sekolah mana gitu. Ya. Nah, jadi 15 orang itu setelah diberikan pada saya catatannya, dia langsung ngomong pamit. Pak, mohon maaf, saya hanya mengantarkan daftar nama ini. Dan saya tidak bisa mengikuti program ini karena saya barusan saja mendapatkan panggilan kerja ke Surabaya. Masya Allah. Nah itu saya merasa berutang budi kepada dia. Iya. Bahwa atas jasanya lah timbulnya program TC itu. ini. Aduh, saya. Sedangkan beliau nggak sempat ikut kelasnya. Tidak sempat. Iya, hanya mengantarkan daftar nama. Setelah berjalan seminggu kira-kira begitu, bertambah sehingga mencapai 20 orang. Program itu tertarik mendengar ini. Yang terakhir saya ingat anak dari Malang. Oh, ada dari Malang juga, Pak? Saya masih ingat sampai namanya masih ingat, Siswanto namanya. Pak Siswanto. Datang terakhir. Penutup dari 20 itu. TC pertama itu. TC Pak? pertama. Masya Allah. Setelah belajar dan sebagainya, yang sanggup menyelesaikan program itu cuma 15 orang juga. 15. Ya, banyak yang tidak sanggup. Ya. Dan setelah diuji, ya dari itu, ya 15 itulah jadi hitungannya yang lulusnya. Jadi dari LC itu yang awalnya sore saja, kemudian masuknya juga, maksudnya libur masuk libur 2 kali seminggu 2 kali. Ya, ini diubah menjadi program ini padat belajar sekali. Setiap hari kecuali minggu. Dan mereka sekali belajar tuh 4 jam. 4 jam, Bapak? 4 jam, nggak tanggung-tanggung 4 jam belajarnya. Aduh, ya Allah Rabbi. Tapi di tengah 4 jam tuh ada istirahatnya. Iya, ada break. Nah, ada breaknya. Kadang-kala kebacut lewat. Iya. Dihantam aja 4 jam itu. Semangat. Iya. Saya merasa semangat. Alhamdulillah pada waktu itu ya tidak terasa begitu capek lah. Karena adanya semangat. Iya. Nah, yang perlu menjadi catatan juga ketika program ini dijalankan pada tanggal 1 Februari dibuka. 1 Februari itu dibuka, itu tadi mengumpulkan orang. Oh iya. Kemudian secara resmi 1 Februari jalannya program. Programnya kita kumpulkan dan mengundang almarhum Mbah Yazid. Guru saya itu hadir menyaksikan opening, Pak. Opening. Iya. Dengan tetangga-tetangga beserta wali dari mereka. Orang tua teman-teman yang 20 orang itu. Iya. Mereka berdatangan. Tempatnya di sini, di ruang ini. Lagi belum begini dulu. Gedung lama. Masih lama. Jadi di waktu di peresmian itu ada kesempatan diberikan kepada Mbah Yazid untuk menyampaikan sambutan. Sambutan beliau padat, singkat, menarik. Ini nih. Isinya dari pidato beliau itu, hari ini kita merestui berdirinya program BEC yang namanya TC. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa ini adalah TC pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka hari ini, semoga ada TC
2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Amin. Masya Allah. Al-Fatihah dibaca 3 kali. Sambutannya gitu aja, Pak? Iya, begitu. Masya Allah. Terus, ya begitu saja. Sambutan sekaligus doa. Masya Allah. Itu. Tapi sebelum itu diresmikan, ada program tanya jawab dulu, sengaja. Untuk memantapkan, saya berikan hak kepada publik yang ingin bertanya mengapa program itu dibuat, bagaimana untuk meyakinkan mereka. Hanya 1 orang yang bertanya pada waktu itu. 2 orang. 1 kami tua Sekoto. Oh, datang, Pak. Bapak Khalifah anaknya namanya. Nah, itu Pak Kalen, pertanyaannya. Pak Kalen, apakah program ini sudah dapat diyakini benar, dapat berjalan dengan baik? Insya Allah, saya bilang. Kalau begitu kami rela menyerahkan anak untuk diberikan pelajaran. Tidak banyak komentar. Yang kedua bertanya, saya lupa nama seorang ibu, dia guru SMP. Nah, ibu salah satu dari anak yang belajar itu. Wali murid. Itu bertanya, Pak Kal, kami belum puas kalau belum mendengarkan penjelasan Pak Kal tentang dari mana Pak Kal dapat menemukan keyakinan bahwa ini nanti akan menghasilkan. Nah, kami ingin penjelasan dari Pak Khan tentang apanya yang diandalkan oleh Pak Khan sehingga ini dapat membuat kami yakin anak kami berhasil. Iya, penasaran ya. Nah, saya bilang, nomor 1 Bu, faktor niatnya anak. Itu harus kuat. Benar-benar ingin dipimpin. Benar-benar menyerahkan dirinya kepada saya untuk diajari. Mau diatur. Itu pesan saya nomor 1. Jadi kalau anak itu sudah menyerahkan dirinya, mau diatur, saya buat program dia dapat mengikuti, itu mudah Bu. 1. Nomor 2 yang saya andalkan adalah waktunya begitu panjang. 1 hari saja sudah memakan waktu 4 jam. Ini luar biasa. Sekolah mana ada 4 jam 1 hari. Ini luar biasa saya bilang. Sulit sekali. Yang ketiga, bersinambungan pikiran anak. Berkesinambungan gimana itu, Pak? Jadi artinya dari jam ini ke ini mereka selalu diikuti oleh program. Sehingga tidak gampang lupa. Nyambung. Iya, benar-benar. Kemudian mereka selalu dengan diliputi oleh kedisiplinan untuk mencoba. Ini. Praktek terus mereka itu. Nah, saya pikir paling tidak inilah alasan saya meyakini mereka akan berhasil. Iya, betul. Jadi adanya niat mereka, kemudian saya sudah susun program demikian rupa, kemudian mereka mau mengikuti dengan disiplin. Nah, insya Allah dengan cukup waktu begitu, sehingga ini dapat diyakini mereka berhasil. Tepuk tangan mereka. Kami yakin dengan demikian. Kami mendukung. Tolong selain daripada kekuatan saya minta doa seluruh hadirin wali murid. Semoga anak-anak kita sukses. Luar biasa. Lalu Mbah Yazid, saya silakan untuk berdoa. Sambutan lalu berdoa. Singkat, padat, jelas. Kemudian beliau mengajak berdoa. Yang kata-kata beliau sambutannya itu, kalau hari ini kita menyatakan ini adalah TC pertama, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ada TC kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Amin kata orang. Al-Fatihah 3 kali. Dan sekarang sudah terbukti. Sudah lebih TC dari berapa, Pak? 148. 148 ya Allah, alhamdulillah. Hampir TC 50, 150. Jadi alhamdulillah itu doa dari beliau. Dan Mbah Yazid pada waktu masih awal-awal beliau masih sehat. Kalau mereka berada di rumah, tidak jarang beliau selalu datang ke sini. Ada longgar waktu mesti ke sini. Apa itu, Pak? Anda melihat anak-anak belajar. Dan beliau seolah-olah orang luar negeri, seolah-olah orang asing. Anak-anak rebutan untuk praktek dengan beliau. Gitu. Jadi ya.
Turis terdekat ya. Ya. Nah, ini juga hal yang menarik ketika di antara anak-anak saya, anak murid saya yang mempunyai kursus, di antaranya almarhum Solihul Hadi yang berada di Kunjang, itu membuat kursus. Kemudian kalau saya ke sana, saya seolah-olah bulenya mereka. Oh gitu. Nah, jadi turun kepada iya, saya. Betul. Ya. Kalau yang Bapak tadi Mbak Yazid yang ke sini, Pak Solihul Hadi Bapak yang ke sana. Ya, saya ke sana praktek. Anak-anak bisa praktek. Anak-anak praktek dengan saya itu. Kemudian 3 bulan tadi Pak? Nah, jadi program itu 3 bulan. Jadi mulai Februari, Maret, April selesai. Iya, itu Bapak merancangnya seperti apa Pak? 3 bulan itu? Sudah disusun itu materinya. Gitu. Mulai dari tensis, passive voice, indirect gerund, participle. Iya. Itu ketemunya 3 bulan ya Pak ya? Ketemunya 3 bulan, kemudian ada readingnya. Iya. New Concept English yang Book, kemarin. Alexander itu. Dari LC awalnya 18 bulan. 18 bulan. Akhirnya menjadi TC hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan, tapi efektif padat ya Pak ya? Padat. Setelah berjalan nih TC 1, 2, 3 sampai 12, akan ke-13 ada seorang peserta yang mengusulkan supaya ini ada adik kelasnya. Kenapa itu Pak? Nah, Pak Mahmud merasa keberatan. Itu beliau dari Tulung Agung itu, dari ex KUA. Beliau minta, Pak kan tolong ini dibuatkan adik kelasnya. Iya. Berat Pak kan jeda waktu untuk mempersiapkan diri hanya 10 hari. Iya. Harus berdisiplin bahasa Inggris. Ini cukup berat. Jadi TC itu 10 hari pertama masih boleh Indonesia. Nah, setelah itu langsung bahasa Inggris. Okay. Memang benar-benar berat. Berat ya Pak ya? Berat. Mereka saya juga mengakui itu lama-lama terlalu berat. Anak-anak ini. Ya alhamdulillah itu saya kabulkan untuk TC 13 kita mulailah ada adik kelasnya. Namanya Pak? Ya namanya CTC. Ya teman-teman. Tapi pada waktu itu belum langsung CTC, kita belum menemukan yang lebih pas. Saya beri nama dengan BTC, Basic of Training Class itu. Oh ada Basic of Training Class ya. Lama-lama berubah menjadi CTC. Alhamdulillah itu saya lupa dengan tanggal berapa perubahan itu. Ya. Tapi TC-nya waktu itu tetap sampai sekarang jalan TC 3 bulan. Nah. Ketika ada CTC tadi TC berapa Pak? 12. TC 13 mulai. Terus punya adik kelas. Adik kelas. Jadi orang menuju CTC lebih banyak. Nah, dulu ada ujian masuk TC. Dari luar. Yang lulus masuk TC, yang tidak lulus masuk CTC. Oh, jadi nggak perlu CTC dulu? Iya, enggak ada. Dulu ada yang begitu. Langsung. Ada yang berminat ingin mengikuti. Langsung TC. Cuma saya lupa berapa periode itu lamanya itu. Nah, jadi kayak model placement test gitu Pak ya? Iya, placement test. Yang enggak lulus diterima juga tapi dia CTC. Yang lulus langsung itu langsung masuk TC. Oh, dulu ada begitu Pak ya? Ada begitu. Jadi dulu yang mau langsung mengikuti yang kelas berat ini silakan. Silahkan. Lama-lama itu mengurus. Orang merasa di antaranya andalannya kita percuma punya waktu kosong. Lebih baik kita menggunakan ada CTC-nya. Iya betul. Kemudian ini terlalu berat bagi kita karena kita rasanya kejar-kejaran mengejar materi itu. Terlalu berat bagi kita. Lama-lama akhirnya program ini menjadi tujuan utama orang masuk CTC. Iya. Dulu. Jadi nggak ada langsung TC itu Pak ya? Nggak ada TC. Nah, tapi kita sudah punya kakak kelasnya. Nah, begitu ini naik, nanti baru kita buka lagi periode berikutnya. Iya. Nah, itu yang saya lupa tanggal berapa, pada TC berapa itu memulainya. Nggak kuat ngingat saya. Itu sudah. Tidak ada catatannya itu. Ya mohon maaf saya dulu tuh karena kerja sendiri banyak. Gitu Pak ya. Akhirnya banyak hal yang perlu dicatat tidak dicatat. Berarti Bapak dulu mengajar sendiri Bapak? Sendiri ya. Bayangkan mengajar sendiri. Kemudian nanti kita kalau SPP. Ya urusan kantornya juga sendiri. Nanti kalau ada tamu juga. Sendiri juga. Jadi semuanya serba sendiri itu. Iya. Cuma kadang-kala saya mengangkat anak yang bagus di kelas itu menjadi asisten saya di dalam kelas. Iya, itu Bu Lili berarti langsung waktu CTC ada? Dia terjun di situ langsung di CTC. Ya, di CTC. Gitu. Begitu.
Terus Bapak lebih fokus ke TC, Pak? Ya, fokus ke TC. Alhamdulillah. Itulah perjalanannya itu sampai berapa periode. Iya. Alhamdulillah. Nah, cuma saya ada lagi catatan yang masih saya lupa perubahan itu ketika saya sakit di tahun 94. Tepatnya kalau kurang lebih mungkin TC 44. TC 44. Ada perubahan yang tadinya Februari, Maret, April. Iya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya. Itu berubah. Oh. Menjadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu kenapa, Pak? Gara-gara sakit. Oh. Nah, cuma saya lupa, kalau tidak salah ingatan saya TC 44. Tahun 94. 94. Itu gara-gara saya sakit sehingga itu tertahan satu periode. Oh gitu. Jadi periode yang sekarang sampai sekarang ini itu ya, yang terbaru, Pak ya? Iya, yang terbaru. Yang ketika Bapak itu sakit itu ya? Iya. Oh, DGF dan lain sebagainya iya, ini. Begitu. Oh. Itu perubahannya. Iya. Ya karena sakit itu. Tapi alhamdulillah dulu ada anak yang saya lupa namanya, anak itu membantu saya untuk mengisi kekosongan. Dia yang gitu. sanggup. Oh, terjun. sempat, Pak ya? Ada. Tapi bukan tidak resmi, hanya mengisi kekosongan. Iya, mengisinya. Tapi aktif anak-anak ikut. Nanti siang-siang mereka ke rumah sakit melihat saya. Oh, Bapak sampai dirawat waktu itu? Saya dirawat di rumah sakit pada waktu itu. Ya, mungkin setengah bulan lah saya. Iya, karena capek mungkin semua handle sendiri. Alhamdulillah itu. Diminta istirahat, Pak. 9 tahun 94 tuh. Di tahun 94 itu ya prihatin lah karena saya sakit itu. Anak-anak juga sampai orang rumah sakit umum itu dulu ini kayak apa sih kalau siang-siang kok seperti pondok bilang gitu. Karena anak-anak jilbaban datang melihat saya. Asal agak siang datang. Ya anak-anak merasa sangat prihatin karena saya masuk rumah sakit itu. Betul. Alhamdulillah setelah saya sembuh kembali. Nah, ada kesan tersendiri di antara alumni, ada yang saya lupa TC berapa, namanya Hamami itu. Itu dia seorang distributor obat. Dia membawakan saya obat namanya Sanclorera. Pak. Itu berupa tablet yang warna hijau. Kalau tidak salah itu dari Jepang itu obat itu. Nah itu dia servis saya selama 3 bulan gratis. Oh. Setiap hari 1 biji itu dikasih terus. Iya. Dia bilang ini nanti Bapak sembuh, saya yakin badan Bapak akan berubah dikit. Berubahnya? Lebih gemuk. Oh. Lebih besar. Iya. Benar itu terjadi. Oh gitu, Pak. Benar. Oh. Jadi obat Sanclorera itu 3 bulan saya di servis itu. Dia ingin mengadakan percobaan juga. Oh. Jadi ini jadi bahasanya jadi bahan percobaan. Ya, jadi bahan promosi saya. Bahan promosi, iya. Itu buktinya Pak kan tuh. Yang memakan Sanclorera. Apa itu nafsu makan bertambah? Nafsu makan bertambah dan badan tambah sehat, makannya enak. Tidak terasa oleh saya. Dulu saya tidak seperti ini badan saya. Iya. Kering saya. Iya, ada di foto-fotonya. Ada di foto-foto saya kan kecil saya. Iya. Tapi setelah makan Sanclorera itu 3 bulan, iya. saya berubah total itu. Masya Allah. Ya. Pak Hamami itu ya? Pak Hamami itu. Ya alumni. Dia, Pak, maaf katanya Bapak saya jadikan bahan percobaan gitu. Tapi untung aman Pak ya? Aman. Nah itu alhamdulillah. Itu kesan saya pada waktu saya sakit. Ya, itu berjalanlah program dengan berikutnya. Alhamdulillah. Cuma sayangnya saya ini memang kelemahannya tidak pernah mencatat itu. Hal-hal yang sangat penting seperti peristiwa-peristiwa. Ada dulu kejadian ketika reformasi. Itu ketika peristiwa Gunung Merapi. Reformasi berarti 98 Pak ya? Iya.
Itu saya tepatnya tanggal berapa? Ya berkali-kali mengalami percobaan sampai ya ada di ujung-ujungnya dulu ada peristiwa. Kalau peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa misterius itu Petrus. Pembunuhan jarak jauh itu pada waktu itu ada. Nah, tapi itu aman bagi kita orang kecil ini. Iya. Tidak banyak saya tahu itu. Nah kemudian ada peristiwa yang menyebabkan kita harus travel pagi dari sini. Apa itu? Gara-gara ada peristiwa ninja dulu. Oh ninja itu ya saya kecil itu dengar itu. Ya peristiwa ninja itu kita berangkat dari BSC ini ke Borobudur jam 8 pagi. Biasanya malam ya Pak ya? Ya, datang ke sana sore sekitar jam 5 kita datang ke sana, nanti tidur di lumayan itu. Oh jadi sempat menginap dulu Pak? Nginap, nanti besok baru kita praktek. Gitu praktek, di situ nanti pulang, selang sehari baru berangkat lagi. Iya. Begitu dulu. Dan kita berangkat langsung 4 mobil dulu. Ya, kita ke sana dan anak-anak ya makan di sana, sarapan di sana. Ya diuntungkan juga nih lumayan pada waktu itu. Ya alhamdulillah. Berarti itu pertama kali ada makan di sana kemudian itu Pak? Bukan, sebelumnya sudah. Cuma perubahan ini jadi pagi dan lain sebagainya itu ketika waktu ninja itu Pak? Iya, ninja. Itu berlangsung berapa lama Pak itu Pak? Hanya 1 periode itu saja. Oh 1 periode saja. Tidak sampai periode berikutnya. Sudah aman kembali, kita berangkat malam lagi. Iya. Kalau ujian di Borobudur berarti dari tahun berapa itu Pak? LC terakhir itu sudah mengalami itu Pak? Kita sejak LC itu tadi ada tahun 82. Tahun 82 sudah? Ya, sudah ada percobaan yang TC-nya belum ada kan. Kita sudah adakan percobaan ke sana. Terus TC pertama juga ada Pak langsung? TC pertama bulan April kalau tidak salah. Ujian juga? Maret, April. Kan Februari, Maret, April. Bulan Aprilnya kita berangkat. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada putus Pak ya? Tidak putus. Tidak ada peristiwa yang sempat. Alhamdulillah. Terus berjalan dengan baik. Dan itu program yang termasuk walaupun ya bagaimana ya pahit tapi anak-anak suka itu. Iya, sambil refresh gitu Pak ya. Tapi ya memakan tenaga. Dulu awalnya berapa periode, mungkin lebih dari 10 periode barangkali. Selalu saya berangkat ke Borobudur, kemudian nanti kembalinya ikut juga. Besok berangkat lagi. Oh gitu Pak. Selang sehari berangkat lagi. Iya. Karena Bapak sendiri waktu itu. Iya itu. Lama-lama anak-anak yang sudah menjadi guide di Borobudur, ada alumni yang menjadi guide. Masya Allah. Mereka mengusulkan, Pak, kasihan kalau Bapak seperti ini terus. Iya capek Pak. Baiknya Bapak tidur di sini saja, biar anak-anak nanti. Tapi di rumah ada yang briefing gitu. Ya, alhamdulillah pada waktu itu ada. Sudah berjalan. Nah itu perubahannya. Kemudian berjalan tidak terasa sekian tahun dilewati. Dari 1982 sampai 2011. Saya mengantarkan anak-anak. Masya Allah. Nah, itu barangkali kalau tidak ada penyebab mungkin tidak akan berhenti. Gara-gara saya kena itu stroke. Oh, sakit yang jatuh itu Pak ya? Ya. Itu yang menyebabkan saya oleh anak-anak saya supaya jangan lagi ke sana. Biar digantikan deh yang muda saja. Iya. Lalu Fuad yang turun tangan. Lalu Mr. Fu ini. Iya. Sampai 2011 Pak ya? Ya, 2011. Jadi itu udah semua aspek, semua orang di Borobudur itu kenal sama Bapak. Alhamdulillah sekarang kalau Anda datang ke Borobudur tanya nama saya, insya Allah tidak asing. Jadi kalau orang yang ditanya tidak ada, tidak paham, berarti tidak tahu baru. saya, orang baru. Orang baru. Iya. Dari kalau orang-orang lama itu semuanya kenal dengan saya, baik pedagang asongan, penjaga tiket, satpam, dan sebagainya, banyak yang kenal dengan ini, saya. Madam Zalaka Pak. Ya Madam Salaka juga. Ini gimana itu Pak, kok bisa akrab sekali? Karena dia diuntungkan begitu datang anak buah saya menyerbu salaknya. Oh, buat oleh-oleh. Oleh-oleh itu. Iya.
Ya, dan dia mengadakan courtingan juga. Diskonnya ada, alhamdulillah itu. Iya. Nah, itulah menjadi akrab jadinya. Sampai pernah ke sini juga ya, Pak ya? Sampai ke sini juga. Seperti keluarga lah. Seperti keluarga. Maaf. Nah, demikian. Iya, alhamdulillah ya. Jadi TC, kemudian ada CTC, kemudian travel ke Borobudur. Kemudian ada perkembangan apa lagi ini, Pak? Saya pikir sudah tidak banyak. Sudah tidak banyak ya. MS sudah seperti biasa, Pak ya? Ya. Sudah langsung begitu. Dan ini selanjutnya nanti itu dapat diceritakan oleh Mr. Fu. Oh gitu. Ya, nanti Mr. Fu akan juga sharing sama kita. Bisa dia ketika menggantikan saya, kemudian bagaimana. Banyak perubahan-perubahan juga. Oh gitu, Pak. Seperti halnya perubahan ketika tingkat ke-10 Borobudur tidak boleh dimasuki. Oh. Itu saya dulu enggak. Oh dulu sampai puncak, Pak ya? Iya. Itu kan 10 tingkat. Iya. Tingkat 10 itu dulu zaman saya masih bebas. Setelah Mr. Fu itu ada perubahan. Oh. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi sejarah travel juga, TC, kemudian CTC, bagaimana muncul, ada sejarah daripada Pak, siapa tadi Pak? Pak yang dari Trenggalek tadi, KUA tadi, sejarah ya, Pak Mahmud ya, sejarah CTC muncul. Bukan Trenggalek, dari Tulungagung. Oh, Tulungagung, dari Tulungagung yang beliau ini KUA. Insya Allah itu teman-teman. Ini Bapak juga agak kurang sehat. Iya. Insya Allah kita lanjutkan next video. Iya. Kita akan coba berkeliling ya. Next video akan berkeliling sejarah gedung-gedung yang ada di BEC, tempat-tempat sejarah yang ada di BEC. Iya, bagus. Begitu. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pada video kali ini. Semoga semuanya Bapak sehat juga. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih, tetap di Sejarah dan Hikmah BEC Pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.